Ketika mendengar seri Mad Dragon, mungkin beberapa dari penonton atau seluruh penonton yang sudah mengetahui serinya langsung berpikiran mengenai sebuah seri cerita imut dan menggemaskan dari jalur cerita dan karakternya yang membuat banyak penonton suka dan menjadi fans berat seri ini. Apalagi dulu ketika ada bencana yang menimpa studio pembuat serinya, kita semua sebagai fans cukup khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan serinya, apakah berlanjut atau tidak. Tapi untungnya di sini kita akhirnya bisa melihat bahwa seri lanjutan Mad Dragon sudah hadir dan sudah tayang ke dunia untuk ditonton. Selamat datang di review anime atau masih pandangan pertama anime karena serinya belum tamat nih seasonnya. Di sini gue akan membahas anime yang berjudul Kobayashi-san no Mad Dragon S, season kedua dari Mad Dragon. Lalu pada saat pembuatan video ini muncul, gue baru saja menonton animenya sampai episode 7 dan skor yang didapat anime ini sebesar 8,43 pada saat pembuatan video ini. Jadi kelihatannya sudah bagus banget sih skornya, karena ya season kedua kali ini bener-bener ceritanya banyak yang nusuk ke hati atau ke feeling yang cukup berat tapi tidak terlepas dari keimutan dan gaya mengemaskan para karakternya. Pada jalur cerita yang mereka tayangkan, mungkin hal ini yang menjadi konteks utama atau hal yang paling menonjol dari season 2 kali ini. Karena kita bisa melihat cerita yang semakin berat dikarenakan di season ini, akhirnya kita bisa diceritakan mengenai masa lalu dari para karakternya, terutama masa lalu dari para naga yang sudah hidup di bumi sekarang ini. Lalu pada pertama kali melihat episode yang ditayangkan di serinya, di sini kita langsung bisa melihat kedatangan karakter baru atau naga baru yang mulai mendatangi dunia manusia untuk mencari Toru, naga hijau yang hidup dengan Kobayashi. Terlebih lagi cerita di episode 1 ini cukup membuat banyak feelingnya itu ketegangan yang dimunculkan, dimana si naga merah ini tiba-tiba muncul dan akhirnya berantem dengan Toru di tengah kota. Tapi terlepas dari pertarungan antara Toru dengan si naga merah itu kan, di sini kita bisa melihat bahwa si naga yang baru saja datang ini memang memiliki pengalaman buruk tersendiri karena tidak percaya dengan manusia akibat ajaran dan doktrin dari tetua para naga. Apalagi si naga merah ini juga memiliki pengalaman pahit mengenai keluarganya yang dihabisi oleh manusia itu sendiri. Dan nama naga merah itu adalah Ilulu, si naga dengan melon semangka. Kedatangan Ilulu sebagai naga yang baru saja tiba di bumi juga sebenarnya bukan tanpa alasan nih, dikarenakan kelihatannya hal ini memang membantu untuk jalur ceritanya agar lebih tersusun rapi. Karena dengan kedatangan Ilulu, terciptalah akar cerita yang menceritakan mengenai dunia fantasi tempat tinggal para naga sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu, atau para penonton yang sudah menonton season satunya kan, itu dipenuhi dengan cerita bagaimana para naga dari dunia fantasi bisa beradaptasi di bumi dengan teknologi baru dan gaya hidup yang baru atau berbeda dengan tempat dunia mereka tinggal sebelumnya. Lalu setelah selesai season 1, di season 2 ini pun akhirnya diputar balik nih jalur ceritanya yang memang mengarahkan penonton kepada masa lalu dari para naga. Namun memang yang menjadi konteks utama adalah jalur cerita masa lalu dari para naga ini yang kita lihat sekarang mereka tinggal di bumi, sudah mulai bahagia, sudah mulai nyaman. Namun ketika melihat jalur cerita masa lalunya yang suram, rasanya feeling penonton bisa makin berat gitu ya. Gue ngomong gini pun karena memang dalam episode 1 sampai episode 7 yang sudah gue tonton, di sini kita bisa melihat banyak sekali adegan yang menusuk ke feeling penonton akibat cerita yang cukup berat dan cukup ngena ke hati, cukup nusuk lah rasanya. Akibat apa yang dirasakan oleh para naga atau para karakternya di sini. Terutama ketika melihat masa lalu dari si Ilulu, Toru, dan Elma yang memang bisa terbilang cukup suram. Meskipun jalur ceritanya cukup suram ketika diperlihatkan mengenai masa lalu para naga, tapi pencipta seri ini tidak sementara-mentah ditinggalin gitu aja problem yang dihadirkan di sini. Malahan, seperti di season satunya, di sini kita bisa melihat penyelesaian untuk setiap masalah yang mereka hadapi, seperti masalah kepercayaan yang dirasakan oleh Ilulu yang membenci manusia, tapi masih ingin bermain dengan anak-anak karena memang Ilulu ini kan suka dengan anak-anak akibat masa lalunya juga. Walaupun ada rasa trauma terhadap manusia, tapi dia tetap ingin bermain dengan anak-anak. Oleh karena itulah, disinilah cerita yang benar-benar bagus karena dihadirkannya sebuah penyelesaian untuk para karakternya, terutama dengan karakter baru yaitu Ilulu. Karena di sini ceritanya dikisahkan untuk membantu Ilulu hidup di bumi dan beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitaran dia juga, seperti bertemu dengan Saikawa, temannya Kana. Lalu Ilulu bisa bekerja di toko permen, tempat anak-anak sekolah bermain dan jajan. Nah, disinilah letak penyelesaian cerita yang dihadirkan itu bagus banget. Tapi tetap semua adegannya masih sama seperti yang ada di season 1. Meskipun ceritanya sekilas cukup berat, tetapi mereka tetap memberikan adegan yang imut sebagai pendamping dari cerita yang berat tersebut untuk membuat para penonton tidak merasa pahit setelah menonton bagian cerita yang cukup berat atau menusuk ke feeling gitu.
Jadi cerita di season 2 ini mungkin bisa dibilang menjadi season yang terbaik untuk seri ini, dikarenakan interaksi cerita yang cukup bagus dengan para penonton tidak hilang seperti di season satunya. Jadi tidak ada perubahan ya untuk di season 2 ini ketika menyangkut dengan interaksi penonton. Malahan, untuk gua sendiri kelihatannya itu season 2 ini membaik dan terjadi adanya upgrade dari segi cerita dan grafis visual dibandingkan dari season satunya. Apalagi cerita yang dihadirkan cukup menahan fokus para penonton untuk terus menonton adegan ceritanya. So, udah keren sih cerita untuk season 2 ini. Lalu apakah season 2 ini masih worth it untuk menjadi bahan tontonan di selang-selang waktu kalian? Jawabannya masih banget ya teman-teman, karena semua adegan yang terjadi di sini bisa menambah mood kita yang sedang bosan atau sedang bad mood akibat kelelahan atau sedang bekerja seharian. Karena kita bisa melihat atau menonton cerita berat namun menjadi tidak begitu berat akibat visual yang dihadirkan masih terlihat chibi imut dan membuat banyak penonton merasa adem ketika menontonnya. Apalagi tidak ada perubahan yang terjadi pada seiyuu atau pengisi suara dari para karakternya. Malahan ada tambahan seiyuu ya, yaitu pengisi suara dari naga merah, Ilulu. Jadi masih worth it banget untuk menonton anime ini dan mengikuti jalur cerita yang dihadirkan di season 2-nya. Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri anime Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai animenya? Tulis di komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.